Dengan iman kita mau berkata, Tuhanku besar, Tuhanku ajaib, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita perkatakan iman ini selalu dalam hidup kita dengan mengucap syukur pada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, dalam hidupku. Hanya Engkau harapan kami, hanya Engkau kekuatan kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Saat kami lemah, Kau yang angkat kami, Tuhan. Kau yang bimbing kami, Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami
kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya ingin mengajak kita membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 19 sampai 32. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, banyak orang berpikir bahwa Allah hanya hadir dalam
situasi yang baik saja. Jika kita diberkati, jika usaha kita berhasil, jika kita tetap sehat, dilindungi, Dia ada. Itu ada dalam pikiran banyak orang. Sedang jika kita ada dalam pergumulan, jika kita ada dalam kesulitan, jika kita ada dalam penderitaan, kita seringkali dengan gampang berpikir bahwa Allah tidak ada di sana. Tapi kisah Paulus dan Silas di penjara kota Filipi kembali mengingatkan kepada kita bahwa dalam situasi dan dalam keadaan apapun Allah tetap ada. Dia ada di sana. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di antara kita di dalam apapun situasi hidup yang sedang kita alami. Dalam keadaan yang sedang kita hadapi. Itu sebabnya ada dua hal yang saya ingin bersama-sama kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini. Yang pertama adalah tetaplah memuji Dia, tetaplah puji Allah, dan tetaplah berharap kepada Allah apapun keadaan kita. Paulus dan Silas menghadapi keadaan yang tidak mudah. Mereka baru saja dianiaya. Tangan kaki mereka dibelenggu dan mereka diletakkan di penjara kota Filipi. Tapi keadaan yang mereka alami, rasa sakit yang mereka rasakan tidak bisa membelenggu hati mereka untuk tetap memuliakan Allah di tengah situasi yang mereka alami. Itu sebabnya tadi kita baca bahwa di tengah malam itu mereka menyanyikan pujian kepada Allah dengan suara yang nyaring. Dan mereka berdoa menaruh harap mereka kepada Allah juga dengan suara yang nyaring. Sebegitu kerasnya, sebegitu nyaringnya suara mereka sampai seluruh tahanan yang lain bisa mendengarkan nyanyian mereka, doa mereka. Mereka melakukannya bukan karena penderitaan yang mereka alami. Mereka melakukannya karena mereka percaya bahwa Allah hadir dalam penjara tempat mereka ditahan. Mereka melakukannya karena mereka meyakini bahwa Allah yang mereka layani tidak pernah meninggalkan mereka. Sekalipun yang mereka alami adalah penderitaan dan kesakitan. Mereka melakukannya karena mereka percaya bahwa Allah layak untuk tetap dipuji dan Allah tetap layak untuk menjadi tempat di mana mereka menaruh harap mereka. Mereka melakukannya karena mereka sangat percaya bahwa Allah sangat mengasihi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apapun keadaan kita, Allah tetap Allah yang tidak pernah berubah. Jika kita bisa memuji Dia dalam keadaan yang baik, maka saya percaya Dia pun tetap layak untuk dipuji dalam keadaan yang sulit yang kita alami pada hari ini. Tetap pujilah Allah, tetap muliakanlah Dia. Dalam situasi yang tidak mudah yang kita alami hari ini, ayo tinggikanlah Allah, nyanyikanlah kembali nyanyian pujian kita bagi Dia. Lebih daripada sekedar mengulang-ulang kembali penderitaan, kesulitan, dan rasa sakit yang kita alami dalam hidup kita. Ayo ubahlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita dan kemudian kembali naikkanlah pujian kita kepada Allah. Dan saya percaya itu akan mengubah suasana hati kita. Hal yang kedua yang kita bisa renungkan dari kisah ini adalah bahwa jika kita punya sikap hati yang benar, Allah pasti akan menyatakan kemuliaannya. Paulus dan Silas memuji Tuhan. Paulus dan Silas berdoa kepada Allah dengan suara yang nyaring di dalam penjara kota Filipi. Bukan supaya mujizat terjadi
untuk mereka. Memang dikatakan dalam kisah yang kita baca, bahwa setelah mereka memuji Tuhan, setelah mereka berdoa kepada Allah, memang terjadi sesuatu yang ajaib. Gempa terjadi, sendi-sendi penjara terlepas, belenggu-belenggu yang membelenggu mereka terlepas, sehingga mereka semua bisa mengalami kebebasan. Tapi Paulus dan Silas sangat menyadari bahwa mereka melakukannya bukan hanya sekedar untuk itu, bukan untuk itu mereka melakukannya. Sehingga mereka tidak bergirang oleh karena belenggu-belenggu itu terlepas gitu. Mereka tidak bergirang dan kemudian lari keluar dari penjara itu dan kemudian menikmati kebebasan dari penjara itu. Mereka itu tidak mereka lakukan. Mereka tetap tinggal dalam penjara itu. Mereka tetap tinggal di sana dalam penjara yang membelenggu mereka. Tapi yang luar biasa terjadi. Apa yang Tuhan lakukan di tengah keadaan yang tidak mudah yang mereka alami. Itu mencelikkan mata dari kepala penjara kota Filipi. Orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak percaya kepada Allah. Sampai akhirnya kepala penjara ini berkata kepada Paulus dan Silas, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Dan Paulus dan Silas tahu bahwa untuk maksud inilah Allah membuat keajaibannya. Ada kemuliaan yang lebih besar daripada hanya sekedar dibebaskan dari keadaan yang tidak mudah yang mereka alami. Tapi ada maksud Tuhan yang jauh lebih besar, kemuliaan yang jauh lebih besar, yaitu untuk menyatakan bahwa keselamatan itu turun atas kepala penjara Filipi dan seluruh keluarganya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada saat Allah melakukan keajaiban dalam hidup kita, itu bukan hanya sekedar ditujukan supaya kita bisa menikmati kembali sukacita. Tapi pada saat Allah menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita, itu karena Allah ingin kita menceritakannya kepada sesama kita. Sehingga kemuliaan yang jauh lebih besar Allah boleh nyatakan melalui pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Percayalah kepada Allah. Tetaplah kerjakan apa yang diperintahkannya. Berilah kemuliaan bagi Allah dalam apapun situasi yang kita alami dalam hidup kita. Dan izinkanlah Allah memakai hidup kita dan semua pengalaman hidup yang kita alami untuk memberikan kemuliaan yang jauh lebih besar bagi Allah. Karena Allah dipermuliakan dalam kehidupan orang-orang yang mengenal kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini boleh kembali menyemangati kita, menguatkan kita kembali. Mari sama-sama kita satu hati, mari kita berdoa. Biarlah apa yang kami renungkan pada hari ini boleh kembali menguatkan hati kami, untuk kami boleh membuat pilihan yang benar dalam situasi apapun yang kami sedang alami pada hari ini. Teguhkan dan kuatkanlah hati kami, untuk kami tetap bertekun memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami boleh tetap terus bertekun untuk berharap kepada-Mu dalam doa yang kami naikkan kepada-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkau layak ya Tuhan untuk dimuliakan. Karena kami percaya bahwa Engkau layak ya Tuhan untuk menjadi tempat di mana kami menaruh harap kami kepada-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkau tetap adalah Allah yang tidak pernah berubah. Engkau kekal. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap adalah Allah ya Tuhan yang sama. Allah yang mengasihi kami. Allah yang selalu menggenapkan apa yang Kau telah janjikan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada-Mu. Aku berdoa, menyerahkan setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Biarlah ya Tuhan Kau buktikan bahwa Engkau selalu hadir dalam apapun situasi kami. Terus biarlah pada saat ini nyatakanlah kehadiran-Mu ya Tuhan
di tempat di mana kami mendengarkan ya Tuhan renungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah dalam hadirat-Mu ya Tuhan, Engkau menghibur kami, menguatkan kami, kembali memenuhi hati kami dengan sukacita yang baru yang daripada-Mu. Dan aku berdoa biarlah keajaiban terjadi pada saat ini. Biarlah mujizat Tuhan terjadi pada saat ini. Tangan-Mu menjamah kami ya Tuhan pada saat ini. Dan kuasa-Mu itu dinyatakan ya Allah. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkau yang besar, Engkau lebih besar dari apapun situasi dan keadaan yang sulit yang kami alami dalam hidup kami. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami berserah. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami taruhkan hidup kami dan harapan kami. Karena kami tahu ya Tuhan, karena kami tahu ya Allah, bahwa Engkau adalah Allah yang benar, Allah yang selalu mendengar, dan Allah yang selalu menjawab setiap doa dan setiap seruan yang kami naikkan kepadamu. Karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Kiranya berkat-Mu turun atas setiap kami yang mendengarkan Secret Place pada hari ini. Biarlah berkat-Mu turun atas kami ya Tuhan. Dan melimpahlah kiranya sukacita dan damai sejahtera-Mu di dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kami naikkan doa kami. Amin.